Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail li Adam anbihum bi asma'ihim wa subhanalladzi tusabbihul malaikah hinama qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa fi riwayah aw liyaskut. Shadaqallah wa shadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan akal kita sebagai alat untuk berpikir dan merenungkan apakah ada agama selain Islam yang lebih benar, lebih lurus ketika umatnya menyongsong menyambut malam harinya dengan sholat. Begitu pula ketika menyongsong hari atau paginya dengan sholat. Saya pikir tidak ada agama selain Islam. Alhamdulillah, hari ini tanggal 28 Rajab. Kita mulai malam 28 Rajab itu dengan sholat maghrib. Kemudian besok ketika pagi hari mau menyongsong, kita sambut dengan sholat subuh. Kalau kita pikir-pikir, tidak ada agama yang lebih hebat daripada Islam. Maka bersyukur kita termasuk salah satu pemeluk. Kita salah satu penganut, kita salah satu yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salah satu yang Allah pilih untuk diberikan ilmu. Alladzina utul ilm. Maka mari kita bersemangat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, di dalam mempelajari ilmu agama ini. Alhamdulillah, kajian kita insyaallah akan kita teruskan malam ini, kiat-kiat agar semangat tetap membara di dalam menuntut ilmu agama. Kita sudah sampai ke wasiat yang ke-37 malam ini, wasiat ke-37 yang kita beri judul katakan kepada dunia, aku tidak tahu. Judulnya agak sedikit menantang, ya, menarik. Katakan kepada dunia, qul lid-dunya ana la adri. Begitu versi Arabnya kurang lebih. Katakan kepada dunia, aku tidak tahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Al-wasiyatus sabi'atu wa thalathun. Begitu kata penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, dalam kitab yang beliau beri judul Al-Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan menuntut ilmu. Wasiat ke-37, judulnya beliau Al-Hadaru minal qawli bila ilm. Berhati-hati dari berkata tanpa ilmu. Jadi judul beliau ini sudah sangat terkenal sekali, ya, di kalangan kita sebagai penuntut ilmu. Bahaya berkata tanpa ilmu. Ini sudah tidak asing lagi. Wal haraji min tarki su'alin bila jawab.
dan waspada terhadap sikap pekewoh ketika tidak bisa memberikan jawaban terhadap soal yang ditanyakan. Jadi intinya adalah pada kalimat atau penggalan pertama, bahaya berkata-kata tanpa ilmu. Kemudian beliau tambahkan, begitu juga kita harus tidak boleh sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu kalau tidak tahu jawabannya atau tidak memiliki ilmunya. Jadi dengan kata lain, biasakanlah. Jadi seakan-akan beliau dari judul ini membuat sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mengatakan tidak tahu. Ini merupakan adab di dalam agama yang mulia ini, karena mengatakan sesuatu kalau tidak berdasarkan ilmu, sehingga ternyata apa yang kita katakan itu bertentangan, menyelisihi kenyataan yang sebenarnya, maka itu termasuk ke dalam kedustaan atau kebohongan. Kita sebagai muslim dilarang, pantang untuk berbohong, sangat tidak disukai, bahkan termasuk perbuatan yang sangat tercela di dalam agama kita, dusta. Nabi SAW pernah ditanya, ayaznil mu'min, apakah orang beriman itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan zina? Nah, Nabi SAW mengatakan bisa jadi, mungkin. Buktinya apa? Di zaman Nabi ada yang berzina. Ayasriqul mu'min, apakah seorang mukmin itu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat mencuri? Nah, Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi. Buktinya apa? Di zaman Rasul ada pencuri, sehingga kita mengetahui adanya syariat hukum potong tangan. Ayat turul mukmin, apakah orang mukmin, orang Islam itu ada yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat membunuh? Nah, Rasulullah SAW mengiyakan. Buktinya apa? Di zaman Rasul ada kasus pembunuhan, makanya ada hukum qisas, bunuh balas bunuh. Tapi ketika ditanya, ayat hibul mukmin, apakah mukmin itu boleh berbohong? La. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Pantang bagi seorang mukmin berbohong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang beriman, mukmin, muslim, orang kafir aja malu untuk berbohong. Malu untuk dicap sebagai pembohong. Malu untuk tercatat dalam sejarah sebagai orang yang pernah berdusta walau sekali dalam kehidupan. Mana buktinya? Abu Sufyan, ketika dia masih musyrik, pada saat masa-masa gencatan senjata bersama Rasulullah SAW, ketika dia sedang berdagang ke Syam bertemu dengan Heraklius, kebetulan Heraklius kemudian ingin mencari informasi tentang orang yang mengaku nabi di Jazirah Arab, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang yang paling dekat hubungan kerabatannya dengan yang mengaku nabi itu? Di situ ada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan yang menjadi juru bicara. Kemudian kaumnya yang bersamanya itu diminta oleh Heraklius untuk duduk di belakang Abu Sufyan. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya Abu Sufyan itu bohong, tolong kalian tegur.
Jadi sebagai jurinya, hakimnya. Abu Sufyan ketika itu ditanya, diinterogasi oleh Heraklius dan diminta untuk mengatakan atau menjawab dengan apa adanya, sejujurnya. Apa kata Abu Sufyan ketika menceritakan peristiwa itu setelah dia masuk Islam? Dia mengatakan, laula anni istahyaitu, kalaulah bukan karena rasa malu yang ada pada diriku untuk dicap sebagai pembohong, niscaya pada waktu itu aku akan berbohong demi untuk mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mau berbohong ketika itu Abu Sufyan. Kenapa? Karena tercelanya sebuah kedustaan atau bohong. Walaupun dia kafir ketika itu, walaupun musyrik, tapi pantang bagi dia untuk berbohong. Nah, kalau musyrik kafir saja nggak mau berbohong, masa kita orang Islam, orang mukmin senangnya berbohong, senangnya berdusta, senangnya bersilat lidah, senangnya tidak mengakui kesalahan. Kalau memang salah ya akui kesalahan. Karena kebenaran itu al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu yang paling berhak untuk diikuti. Kebenaran itu yang paling berhak kita tunduk kepadanya, siapapun dia. Kebenaran di atas segala-galanya. Jadi kalau kita salah, kita katakan ralat, tasbih, kita rujuk kepada kebenaran. Inilah sikap seorang yang besar jiwanya. Nah, ini adab. Maka daripada terjatuh ke dalam kesalahan, apalagi ketika ditanya dalam perkara agama, maka sebaiknya kita lebih mengedepankan perkataan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Qala ulama, kata para ulama, la qaulu la adri nisful ilm. Sudah menjadi kesepakatan para ulama, perkataan saya tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Maksudnya apa? Berarti dia paham, sudah punya setengah ilmu bahwa dalam masalah perkara agama ini nggak main-main. Bahayanya, karena dia telah mengetahui bahayanya berkata-kata tanpa ilmu, maka dia lebih suka untuk mengatakan untuk perkara itu saya tidak tahu. Tolong tanyakan kepada Ustaz. Mohon maaf, saya nggak bisa menjawab sekarang ini, sementara saya tunda dulu ya. Beri saya tangguh waktu. Masya Allah, itu lebih mulia daripada sok tahu. Pembahasan kita malam ini bukanlah pembahasan yang baru ya, karena memang sudah pernah disinggung ketika kita membahas sebuah kajian yang kita beri judul dengan jangan sok tahu. Itu juga mengandung bahaya berkata-kata tanpa ilmu. Nah, sekarang dikhususkan kembali, dikuatkan dan ditegaskan lagi menjadi sebuah wasiat. Wahai para penuntut ilmu, ingat wasiat ini. Apa itu? Katakan kepada dunia, aku tidak tahu. Artinya apa? Jangan malu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita ketahui tidak lebih banyak daripada sesuatu yang belum kita ketahui. Berarti hukum asalnya kita nggak tahu. Karena lebih banyak, lebih dominan nggak tahunya daripada tahu. Lalu kenapa malu untuk mengatakan, oh itu saya nggak tahu. Maaf, saya belum tahu ilmunya. Kok saya baru tahu ya dari Anda? Kok saya baru dengar informasi itu? Terima kasih, Masya Allah. Mungkin saya akan pelajari kembali. Walaupun terhadap masalah-masalah atau perkara-perkara yang dianggap oleh orang awam, masa begitu aja Ustaz nggak tahu? Gitu ya. Kan ada masalah sekecil itu Ustaz nggak tahu. Katanya Ustaz. Terus emangnya kalau Ustaz tahu segala-galanya? Belum tentu. Maka biasakanlah untuk mengatakan saya tidak tahu kalau memang
Dalilnya tadi saya sampaikan dalam mukadimah kajian ini, firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan segala puji bagi Allah yang berfirman kepada Adam alaihissalam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'i. Allah berfirman, wahai Adam, beritahu mereka nama-nama perkara-perkara tersebut. Yaitu ketika Nabi Adam telah diciptakan, kemudian malaikat ditantang. Kalian tahu nggak benda-benda itu apa namanya? Kemudian kami mengatakan tadi, Maha Suci Allah, di mana malaikat yang mensucikannya ketika mereka berkata, qalu subhana. Mereka para malaikat itu berkata, Maha Suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal hakimul hakim. Dipuji lagi Allah, sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu kemudian diperintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Artinya orang yang memiliki ilmu ketika diperintahkan untuk menyampaikan wajib baginya. Orang itu baru berkata-kata kalau punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, maka hukum asalnya diam. Sebagaimana hadis yang kami nukil dari mukadimah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Berkata yang baik itu yang ada dasar atau ilmunya. Karena perkataan sebagus apapun kalau tanpa dasar atau tanpa ilmu enggak baik. Karena namanya apa itu? Ngarang. Kisah ternyata dibuat-buat, lalu dinyatakan sahih. Sahih dari mana? Kalau memang kisah itu fiktif, ketika kita berdakwah menyampaikan, sampaikan. Ini kisah sebenarnya kisah rekayasa, tetapi di dalamnya mengandung pelajaran. Itu nggak masalah. Tapi menggambarkan kepada audiens, kepada pendengar kita, kepada jamaah, seakan-akan itu kisah nyata, padahal bohong, itu nggak baik, nggak layak. Itu tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Falyaqul khairan, maka hendaknya mengatakan hal yang baik, aw liyasmut, atau kalau nggak tahu diam. Insya Allah penulis akan menyampaikan ya terkait dengan judul kajian kita, katakan kepada dunia aku tidak tahu. Kata beliau, qad takunu fi majlisin. Terkadang engkau berada di sebuah majelis. Nah, ini untuk pembicara atau materi. Wal anzaru muttajihatun ilaih, dan mata-mata orang itu memperhatikan. Semakin banyak yang melihatmu, maka akan semakin wah. Wa anta sahibus sadarah, dan engkau orang yang menjadi yang pandangan mata itu tertuju kepadanya, fokus kamera fokus kepadanya, diarahkan kepadanya, orang yang di depan. Wa anta a'lamul qaum, engkau adalah orang yang paling berilmu di antara kaum itu. Fayatrahu 'alaika hadha su'alan wa dzalika su'alan. Yang ini bertanya, yang itu juga bertanya, hampir semua jamaah bertanya. Kemudian kita pun menjawab dan merasa malu kalau tidak bisa menjawab. Wala ta'rifu jawaban lahuma, sedangkan engkau tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan mereka tersebut. Fatataharraju min al-i'tiraf bil jahl, dan engkau merasa malu untuk mengatakan tidak tahu. Li'anna al-qauma qad ahsanu dhanna fi, kata beliau, karena apa yang mendorongmu untuk segan atau sungkan mengatakan saya tidak tahu? Karena orang-orang itu sudah berbaik sangka kepadamu.
Masa pemateri diundang jauh-jauh, gelarnya ustaz, lulusan Timur Tengah, ditanya soal sama jamaah, kok jawabannya nggak tahu, ramutu. Kan takut dikata-katai seperti itu. Nah kalau memang nggak tahu, mau gimana? Ya jangan isi gitu ya. Makanya terhadap materi yang ditanyakan sebisa mungkin kita upayakan persiapan. Termasuk persiapan materi itu adalah dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin dilontarkan di majelis tersebut. Syukur kalau nggak ditanya. Tapi pemateri itu harus siap menjawab pertanyaan itu kalau memang dinilai pertanyaannya layak dijawab. Kemudian jika memang ada waktu, dan itu harus dijawab segera pada saat tersebut, tidak bisa ditunda. Karena kita sudah membahas juga adab-adab di dalam bertanya dan adab-adab di dalam menjawab. Semua ada ilmunya, semua ada adabnya. Nah, karena orang-orang itu sudah berbaik sangka kepada kita, pemateri, penceramah, dai, bukan hanya tingkat nasional, sudah internasional. Kenapa? Sudah pernah ceramah di Mekah. Gimana? Saat memimpin jamaah umroh, gitu ya. Wah, berarti internasional. Masa nggak tahu, gitu ya? Fatuhawilu an taltabisa qawlan amman. Maka kemudian engkau pun berusaha untuk mencari jawaban yang diplomatis, jawaban umum. Misal beliau mencontohkan, "Al-Qur'an anni sami'tu kadza." Seingat saya, sehemat atau menurut pendapat saya, pernah mendengar Syekh menjelaskan ini dan seterusnya. Padahal dia tak yakin. Atau mengatakan Al-Qur'an anna Syekh qala kadza. Kalau saya nggak salah ya, ini kalau nggak salah berarti benar. Kalau nggak salah, Syekh saya itu pernah mengatakan ketika ditanya masalah itu, pendapatnya begini dan seterusnya. Padahal dia nggak yakin. Kecuali kalau dia yakin, berarti dia menukil sebuah ilmu yang dia kuasai dan dia yakini. Ini konteksnya adalah dia ragu akan perkataan tersebut karena berusaha untuk cari jawaban daripada nggak jawab sama sekali. Ini konteksnya. La'alla jawab kata, barangkali itu jawabannya. Ajaban lak. Apa kata Syekh penulis? Sungguh aneh kamu, wahai penuntut ilmu. Aneh sekali. Alam tasma' ma ruwiya an Imam Malik. Apakah engkau belum pernah mendengar kisah dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama ata rajulun minal Andalus, pada saat ada seseorang yang datang dari negeri Andalusia. Negeri mana itu, Pak? Spanyol. Andalus. Daerah Spanyol, berarti Eropa. Datang jauh-jauh ke Madinah. Wasa'alahu an sintaini wa arba'ina mas'alah. Bertanya kepada Imam Malik 42 masalah. Barangkali wallahu a'lam, ini kebiasaan para ulama membuat sebuah karya ilmiah, buku 40 masalah agama. Sebagaimana ada 40 hadis, kumpulan hadis, Arba'in Nawawiyah, Arba'in, ulama-ulama itu banyak yang nulis 40 hadis, dikumpulkan sengaja untuk menjadi materi yang mana merupakan bagian dari agama yang harus diketahui oleh umat. Maka menurut ijtihad mereka masing-masing, 40 hadis itu adalah sebagai berikut, 1 sampai 40. Dan yang paling terkenal yang berusaha mengumpulkan itu adalah Imam Nawawi. Makanya terkenal Arba'in Nawawiyah. Nah, begitu pula dengan yang menulis karya namanya Masail, Arba'un Masail. Ada 40 masalah karena memang sengaja dikumpulkan menurut ijtihad dan versi masing-masing. Karena masing-masing ulama itu punya kitab Masail.
Dan yang paling terkenal masail Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad mufti ketika itu, orang yang ditanya. Jadi ada yang mengumpulkan 40 pertanyaan dan itu semua ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ini dia fatwanya. Gitu ya. Nah, orang Andalus ini sengaja datang jauh-jauh untuk menemui Imam Malik. Dia sudah mempersiapkan soal atau masalah. Kata Syekh di sini, "Sintaini wa arba'ina masalah." 42 masalah. Fa'ajaba an tintain, maka Imam Malik hanya mampu menjawab 2 masalah. Sisanya berapa? 40 masalah enggak dijawab. Bukhara fil arba'in, 40 sisanya beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu. Siapa ini? Imam Malik. Fata'ajjaba ar-rajul, maka laki-laki Andalusia itu heran, seheran-herannya. Datang jauh-jauh menemui seorang imam besar, Imam Malik, imam mazhab nomor 2, gurunya Imam Syafi'i. Qala, dia berkata, anta Malik, anta Imam Malik, wala tadri, engkau Imam Malik, tapi engkau nggak tahu. Jadi aneh bagi dia, masa seorang imam nggak bisa menjawab atau lebih banyak nggak tahunya daripada yang dia tahu. 42 soal, 2 soal yang mampu dijawab, 40 selebihnya beliau katakan la adri, saya tidak tahu. Qala na'am, kata Imam Malik tanpa sungkan-sungkan, iya, saya Imam Malik dan saya tidak tahu. Wa akhbir man wara'ak, kata Imam Malik, dan ini menjadi judul kita, dan beritahu kepada orang-orang di kampung di belakangmu, man wara'ak, yaitu kampung tempat kamu berasal. Beritahu orang Andalusia semuanya, bahkan katakan kepada dunia, anna Malikan la yadri, bahwasanya Malik, beliau Malik enggak tahu. Kalau Imam Malik sekelas imam mazhab tidak ragu untuk mengatakan tidak tahu dalam perkara yang memang beliau tidak mengetahuinya, tentu kita harus lebih berani untuk mengatakan itu. Tapi kan kita sekarang ini Masya Allah, Allahul Musta'an, 100 soal 101 jawaban kita. Ya enggak Pak? Saking beraninya kita berfatwa. Bahkan ada sikap di antara para dai itu, kalau bukan dia yang jawab, enggak marah rasanya. Pengennya di majelis itu dia yang jawab semua. Padahal di sebuah majelis, di salah satu majelis terbaik yang pernah ada di abad kontemporer ini, yaitu pada saat di Mina berkumpulnya para ulama, dan di dalam majelis itu ada 3 ulama besar yang naik haji bareng dan berkumpul di kemah yang sama di Mina. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pernah ketiganya berkumpul dalam sebuah majelis di Mina. Itu Masya Allah, para penuntut ilmu itu meramaikan, berbondong-bondong datang untuk mengambil faedah. Kapan lagi bisa ketemu dengan ulama sehebat mereka? Nah, di dalam majelis itu biasa, namanya para ulama yang hadir itu banyak bertanya. Maka Syekh bin Baz yang dianggap paling sepuh, karena beliau pada waktu itu sebagai mufti umum negeri Saudi Arabia, di sana ada yang selevel dengan beliau tapi lebih mumpuni dalam bidang hadis, Syekh Al-Albani. Maka beliau katakan, kalau untuk masalah hadis silahkan bertanya kepada Syekh Al-Albani. Di sana ada muridnya Ibnu Utsaimin dan lebih pakar dalam masalah fikih. Kalau tanya masalah fikih silahkan kepada Ibnu Utsaimin.
saya bisa jawab. Ya, bagaimana manajemen mengatur? Enggak merasa saya kan mufti umum, saya mufti besar, setiap pertanyaan harus lewat saya dulu, atau biar saya jawab. Tidak. Tapi beliau bagi itu untuk menunjukkan kerendahan hati beliau. Padahal beliau paham masalah fikih, juga ahli masalah hadis. Tapi begitulah sikap para ulama. Kalau ada orang lain yang lebih berhak atau lebih pantas untuk menjawab pertanyaan, maka diserahkan kepada ahli yang lebih ahli. Katakan kepada dunia, Imam Malik nggak ngerti, maka lebih pantas lagi kita mengatakan. Katakan kepada dunia, baik dunia nyata maupun dunia maya. Kadang-kadang kita hanya berani online saja kan, di status. Tapi untuk mengatakan secara offline ini saya tidak tahu, kadang-kadang segan, malu, apalagi kalau sudah banyak jamaah. Justru semakin banyak jamaah semakin besar ujian. Semakin beranikah kita untuk mengatakan saya tidak tahu, kalau memang benar-benar tidak tahu. Ya. Walaqad qala Suyuti. Nah, beliau membawakan sebuah kaidah yang sangat bagus sekali dari Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan sebuah prinsip, ya, ini bagus untuk kita jadikan sebagai kaidah. Al-jawabu ala man 'allamahu Allah fard. Menjawab pertanyaan dalam hal yang Allah sudah berikan ilmunya kepadanya itu kewajiban. Jadi orang kalau ditanya dan dia tahu ilmunya, kemudian pertanyaan itu memang harus dijawab karena berhubungan dengan amal misalnya. Pak Ustaz, kalau saya begini waktu sholat maghrib misalnya, saya lupa udah 2 rakaat atau 3 rakaat, saya pilih sudah 3 rakaat padahal masih 2 rakaat, dan saya akhirnya pikir-pikir lagi, ternyata memang benar masih kurang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Pak Ustadznya ngerti, tahu ilmunya. Yang seperti itu belum sah sholat maghrib, belum sah. Maka apa yang harus dilakukan? Harus dijawab. Anda kalau masih wudu, lanjut lakukan sholat atau ulang sholat maghribnya. Karena sholat maghrib yang Anda lakukan tadi tidak sah, tidak terangkat. Kenapa? Masih 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Jadi kalau memang tahu ilmunya, maka menjawab pertanyaan itu kata Imam Suyuti sebagai kaidah wajib hukumnya. Kama qala Allahu li Adam. Nah ini tadi. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Adam, ambihum bi asma'ihim. Allah perintahkan, ambihum, beritahu mereka. Ambihum bermakna alimhum, ajarkan mereka. Salah satu bentuk pengajaran itu adalah menjawab pertanyaan. Beritahu mereka, para malaikat itu, nama-nama benda-benda tersebut. Kama anna sukuta, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana diam itu alaman la ya'lamu fardun, bagi orang yang tidak mengetahui ilmunya adalah kewajiban. Orang yang tidak ngerti ya wajib diam. Kama qalatil malaikah, sebagaimana kata para malaikat. Jadi di kisah antara Nabi Adam dengan malaikat, ketika Allah mempertanyakan nama-nama benda tersebut, itu banyak pelajarannya, di antaranya kajian kita malam ini. Jangan malu, jangan sungkan mengatakan seperti perkataan malaikat, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmunya, illa ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan ya Allah. Jadi bahasa yang sangat santun sekali. Kami nggak tahu benda itu, jadi kami diam. Karena engkau tidak pernah mengajarkannya kepada kami. Karena kami nggak tahu ilmunya, maka kami nggak bisa mengatakan apapun. La ilma lana,
La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Ini sama seperti mengatakan la adri, saya nggak tahu. Jadi kalau malaikat aja, jenis makhluk Allah yang juga tidak kalah mulia dengan manusia, tidak segan untuk mengatakan kami nggak tahu. Malaikat itu kan makhluk yang paling taat ya. Secara umum kita bisa mengatakan malaikat itu lebih banyak ilmunya daripada kita. Kenapa? Malaikat penduduk langit. Berita-berita langit kemungkinan mereka bisa dapat. Tapi mereka tidak segan mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa qala al-Ghazali, al-Imam al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan sebuah mutiara nasihat. Lau sakata man la ya'rifu qalla al-ikhtilaf. Ini perkataan sangat tepat untuk kita jadikan pelajaran di zaman medsos sekarang. Kalau seandainya orang yang nggak tahu itu diam, maka akan sedikit perselisihan, pertikaian, pertentangan, ya, perdebatan. Itu terjadi gara-gara apa? Orang yang nggak ngerti sok tahu, ikut-ikutan ingin muncul di kancah dunia persilatan. Jadi kalau masing-masing orang itu diam ya, yang nggak tahu ilmunya, biarlah orang yang lebih paham dari kita, yang lebih alim angkat suara. Kita yang akan rumput ini diam saja. Kecuali kalau memang orang itu yang dituju satu-satunya, atau bahkan mungkin hanya dia yang mengetahui perkara tersebut, maka dia yang layak untuk bicara. Gak mesti kan semua kita itu angkat bicara dalam permasalahan yang besar. Kembalikan kepada orang yang ahli, pada orang yang mengetahui. Wa khairum minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik dari itu adalah beliau mengingatkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Hadis yang sudah kita bacakan tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyaskut. Di sini beliau bawakan riwayat, maka hendaknya dia berbicara yang baik, yang benar, atau hendaknya dia diam. Rawahu Syaikhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi saja sudah memberikan petunjuk. Ya kalau nggak tahu, nggak usah ngomong, diam lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan diam itu emas. Kenapa dikatakan diam itu emas? Berarti diam itu berharga, ada nilainya. Betul. Karena orang yang ngomong tanpa ilmu itu akibatnya lebih parah ketimbang orang yang diam. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia punya ilmunya tapi enggan untuk berbicara. Karena apa? Lebih memberikan kesempatan kepada orang yang lebih senior daripada dia, lebih sepuh atau lebih berilmu. Atau kemungkinan yang kedua, karena memang betul-betul nggak tahu. Maka yang selamat bagi orang yang nggak tahu, kata Imam Ghazali, supaya meminimalisir perselisihan yang ada di dunia ini, salah satunya adalah yang nggak tahu diam saja. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain yang dibawakan oleh penulis untuk memberikan semangat kepada kita agar mengatakan kepada dunia, saya tidak tahu. Setelah kita mendengarkan azan isya ini, Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kata beliau penulis, jadi al-hadaru kullal hadar, waspadalah, waspadalah. Jadi bahasa Arab waspadalah, waspadalah itu al-hadar kullal hadar. Waspadalah dari sikap enggan untuk mengatakan saya tidak paham,
saya tidak tahu ilmunya. Dan ini kata beliau manhaj, metode para salaf terdahulu, yaitu kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka suka mengatakan saya tidak tahu. Kemudian beliau mengisahkan tentang Syekh penulis Abdul Aziz As-Sadhan. Beliau ini murid senior dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar sama hati Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmati beliau, dalam sebuah program Nurun 'alad Darb. Itu program acara di radio Idaatul Quran, ya, radio Quran di Saudi Arabia. Nama programnya Nurun 'alad Darb, cahaya di jalan, ya. Jadi itu programnya apa? Tanya jawab. Pertanyaan sengaja dikumpulkan, masuk, kemudian mengundang Syekh bin Baz sebagai mufti, kemudian pertanyaan itu ditanyakan, beliau menjawabnya. Dan di sebagian kajian beliau Syekh bin Baz demikian, ceramah-ceramah umumnya, beliau banyak mengatakan la adri. Mungkin sempat dihitung oleh muridnya ini, karena di antara syiar beliau selalu sering setiap ceramah atau kajian-kajian beliau tidak kurang, ya minimal sekali mengatakan la adri, saya tidak tahu. Allahu a'lam, mengatakan Allah yang maha tahu. Wa nahwa hadhil ibarat la adri la a'lam, dan yang semisal redaksi kalimat tersebut. Kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah seorang ulama yang concern di bidang pendidikan, ya. Beliau mengatakan selayaknya seorang alim, seorang guru, seorang syekh itu mewariskan kepada murid-muridnya kata-kata atau kalimat la adri, saya tidak tahu. Karena saking banyaknya sang guru mengatakan kalimat itu, jadi kayak warisan. Ketika pulang kampung misalnya, habis mondok, apa warisan dari kiaimu? La adri, saya tidak tahu. Lah, ngapain mondok puluhan tahun kok oleh-olehnya warisannya saya tidak tahu? Katakan kepada orang tuamu, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu ini justru setengah ilmu loh, Bu. Oh, setengah ilmu. Terus setengahnya lagi gimana? Disitulah semangatnya kita untuk mencari, karena kita nggak tahu, maka disitu mendorong kita untuk cari tahu. Udah ditanya nih, nggak tahu ilmunya, maka sampaikan, saya tidak tahu. Insya Allah saya akan cari jawabannya. Nah, disitulah tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini perkataan yang bagus juga untuk ditelaah. Apa kata Ibnu Abbas? Idza akhfa al-alim la adri, kalau seorang alim itu tidak pernah mengatakan la adri, usibat muqatiluhu, maka tunggu saja saat kehancurannya. Tunggu saja saat ketergelincirannya. Orang yang enggan dan sungkan untuk mengatakan tidak tahu, padahal memang betul-betul kan tahu loh. Lalu dia ogah untuk mengatakan tidak tahu, tunggu masa keruntuhannya. Oke, sekarang Masya Allah followernya banyak, ya, setiap pertanyaan yang masuk pasti dijawab, nggak pernah mengatakan saya tidak tahu. Ini kata Ibnu Abbas, usibat maqatiluhu, maka tunggu saat-saat dia binasa, tunggu saja kebinasaan. Wa inna minal musibah wa minal ajab, kata penulis, di antara musibah yang besar dan termasuk keajaiban dunia adalah annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Engkau tidak mengetahui kalau
engkau itu nggak tahu. Itu musibah terbesar. Beliau menukilkan perkataan seorang syair, wa min a'jabil asya'i annaka la tadri wa an la tadri bi annaka la tadri. Di antara keajaiban yang sangat besar itu adalah engkau tidak tahu kalau dirimu tidak tahu. Sebagian mereka, kata beliau, ya ta'ala, berusaha untuk menampakkan kalau dia tahu padahal nggak tahu. Berusaha untuk menjawab. Karena dia merasa bahwasanya kepribadiannya itu akan berkurang, karismatiknya itu akan turun kalau dia mengatakan saya tidak tahu. Kata beliau, penulis ini mengingatkan, itu adalah perangkap iblis, jebakan syaitan. Hati-hati. Perasaan was-was, kalau saya bilang nggak tahu nanti gimana tanggapan orang, turun marwah saya, muruahnya. Nggak benar itu. Itu perangkap iblis untuk menggelincirkan kita. Karena kalau seandainya engkau mengatakan la adri, saya tidak tahu, fa anta majur, maka ini disemangati oleh penulis, engkau akan mendapatkan pahala. Dan justru ini akan mengangkat derajatmu di hadapan para pendukungmu, jamaah. Jamaah itu, oh ustadznya jujur ya. Kalau memang nggak tahu, dia tidak berusaha memberat-beratkan dirinya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Akan tetapi lihat bahayanya mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Kalau engkau menjawab seorang penanya dengan kemungkinan jawaban bisa benar bisa salah, seperti engkau mengatakan tadi, ya, beliau menulis di sini mengulang kembali contoh ya. Seingat saya Syekh itu sudah lama saya dengar katanya begini, jawabannya ini. Padahal engkau tidak mengetahui secara pasti jawaban dari Syekh tersebut. Jadi seakan-akan cuma dikhayalkan kepadamu atau kayak mimpi. Apa istilahnya itu, dejavu. Kayaknya soal ini pernah ditanyakan dulu sama saya dan jawabannya ini. Kok saya dejavu ya? Dejavu itu tahu Pak? Jadi sebuah keadaan di mana merasa kayaknya ini pernah terjadi, kok terulang gitu. Kapan ya? Kira-kira jawabannya ini, padahal menghayal. Atau seperti sarabun binti'ah, seperti fata morgana. Jadi seakan-akan dilihat dari jauh itu air, padahal bukan air. Dia merasa ini jawabannya, padahal bukan itu jawabannya. Ketika Anda merujuk kepada jawaban Syekh yang sebenarnya, ternyata bertentangan dengan apa yang menjadi jawaban Anda. Apa jadinya? Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Laki-laki ini akan menyebarkan. Oh, kata ustadznya begini, fatwanya ini, padahal keliru. Apa enggak menjadi dosa jariah? Gara-gara kita tidak paham, enggak tahu, terus kita berfatwa tanpa ilmu. Oleh karena itu dinasihati oleh beliau, katakan saya tidak tahu dan jangan merasa sungkan. Ibnu Katsir pernah membawakan sebuah kisah di mana ketika beliau membawakan tafsir dari surat An-Nisa ayat 23. Ini saya singkat. Nanti lihat tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan An-Nisa ayat 23. Ada sebuah kisah di mana beliau menanyakan atau gurunya Imam Az-Zahabi pernah berkomentar tentang ayat tersebut. Ketika ditanya tentang hukum warabaikumul lati fi hujurikum, status anak tiri. Kalau ibunya meninggal, yaitu otomatis istri kita, itu kan anak tiri. Itu kalau kita sudah menggauli ibunya, yang itu adalah istri kita, maka tidak boleh, menurut pendapat jumhur, tidak boleh menikahi anak tiri tersebut. Baik anak tiri itu tinggal bersama kita satu rumah ataupun tinggal di tempat yang lain. Syaratnya apa? Selama kita sudah menggauli ibunya. Maka kalau ibunya meninggal itu nggak boleh anak tiri kita nikahi, itu nggak boleh.
Dan ini pendapat yang lebih benar. Tetapi di sana ada qaul, pendapat yang lain yang mengatakan boleh. Dengan catatan apa? Anak tirinya itu tidak tinggal bersama kita. Di situ Ibnu Katsir menyampaikan sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib. Itu qaulul gharib, ya. Pendapat yang agak sedikit aneh. Nah, disampaikan atau ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yatawaqqaf. Ibnu Taimiyah orang alim di zamannya, sangat alim. Itu beliau tawakuf, tidak bisa mengatakan apakah boleh dinikahi atau tidak. Padahal beliau sudah tahu bahwa saya pendapat jumhur mengatakan tidak boleh, tapi beliau karena ada perkataan Ali bin Abi Thalib asarnya tersebut, maka beliau memilih tawakuf dan mengatakan wallahu a'lam. Untuk orang sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana ilmunya sekarang walaupun beliau tidak punya anak ya karena tidak sempat menikah, tetapi banyak sekali anak-anaknya yang lain yaitu yang menjadi murid-muridnya yang menyebarluaskan ilmu beliau. Beliau saja tidak berani mengatakan sebuah pendapat dalam sebuah masalah tertentu. Maka begitu pula hendaknya kita mencontoh para ulama ini, orang-orang besar, untuk semangat mengatakan saya tidak tahu kalau memang belum memiliki ilmunya. Insya Allah dengan setengah ilmu ini, yaitu mengatakan la adri, Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita untuk berusaha mencari setengahnya lagi. Sebagaimana sebuah perkataan, dengan menikah maka sudah sempurna setengah iman kita. Maka kita mencari penyempurnaan setengahnya lagi, ya. Jadi orang yang ingin menyempurnakan setengah imannya bisa dia lakukan dengan cara menikah. Kata para ulama, setengahnya lagi adalah yang berkaitan dengan lidah. Karena Nabi pernah mengatakan dua perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka: lisan dan yang berada di antara dua paha, kemaluan. Menikah menyelamatkan perkara iman yang bersangkut paut dengan syahwat, kemaluan, ya. Maka setengahnya lagi adalah lisan, menjaga lisan. Termasuk menjaga lisan, mengatakan saya tidak tahu kalau memang belum dapat ilmunya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pengajian dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum